Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Abdul Karim di acara TV News 1 untuk semua. Nah, kali ini kita akan bahas atau mencoba menggali informasi tentang usaha mikro kecil yang berada di daerah Brebes. Mari kita bertanya-tanya langsung dengan narasumbernya. Kita mulai saja mempersingkat waktu ya. Bisa minta tolong ibu yang di samping memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, asal dari Brebes. Oke. Kalian udah tahu kan dari Brebes, nama Fitri Novianti. Nah, kali ini kita langsung untuk membahas sebenarnya ibu itu untuk usahanya usaha di bidang apa? Di bidang makanan Pak, snack ringan. Kalau boleh tahu, untuk makan-makan sekarang itu kan semakin kesini semakin modern. Nah, apakah ada inovasi-inovasi baru tentang produk yang ibu jual? Pastinya udah pada tahu lah ya, Milidi. Saya usaha seperti jajanan sejak dulu, sejak SD pasti ya. Udah tahu Milidi. Nah, kalau Milidi dulu kan paling gitu-gitu aja ya Pak. Kalau sekarang itu untuk variasinya biar kelihatan modern kayak gitu, saya banyak variasi. Kayak misalkan dari bumbu itu kami menyediakan kurang lebih 15 varian bumbu yang bisa di request dari para pembeli. Nah, untuk usaha sendiri nih Bu, kalau boleh tahu itu dari tahun berapa ya? Sepertinya ini udah dari sejak lama yang namanya Milidi itu udah terngiang-ngiang gitu. Udah, kalau usaha sih coba-coba itu sejak 2016 sebenarnya. Cuman kan kalau 2016 itu variasinya paling cuma rasa pedas, asin kayak gitu aja. Nah, terus kurang nih, kayaknya kurang deh, peminatnya kurang. Makanya waktu itu sempat ada gulung tikar kayak gitu, maksudnya karena memang pembelinya nggak banyak ya. Terus coba-coba lagi nih, sambil tahun 2017-18 coba, kayaknya April 2018 coba buat ngembangin lagi, buka lagi usaha Milidi tapi dengan banyak varian. Kalau untuk dari brandnya sendiri itu, nama brand yang terkenal atau dikenal itu apa ya? Kalau nama brand itu kita sendiri ya, maksudnya kita punya brand itu snack Nyonya Nek gitu aja sih. Maksudnya memang spontan aja gitu. Spontan aja. Jadi berawal dari inisiatif dan spontanitas itu menjadi sebagai brand ya Bu ya. Betul. Nah, untuk modal awal sendiri Bu, itu biasanya kadang kan ada yang berjuta-juta nih untuk memulai suatu usaha. Nah, dari ibu sendiri tuh berapa ya? Kalau berjuta-juta sih enggak, karena tahu sendiri ya snack ringan kayak gitu. Dulu sih kurang lebih sekitar 200-300an sih. Gitu. Kalaupun dengan 200-300 ribu ya. Itu udah bersih atau ada yang lain-lainnya nih Bu? Udah sih, paling kita belanja snack ringan kayak gitu, udah sih udah bersih. Udah snack ringan, terus bumbu-bumbu segala macam, karena memang kan dari bawah lagi gitu usahanya. Terus untuk keuntungannya sendiri itu digunakan untuk apakah untuk keseharian atau memang ada hal lain yang dibutuhkan dalam? Kalau keuntungan itu karena dulu masih kuliah ya, jadi memang sambil buat jajan aja kayak gitu, jajan pas tambah-tambah uang kuliah, terus iya sama buat belanja lagi kayak gitu, sama buat ditabung kan ya. Tapi nggak banyak sih, Untuk maksudnya masa depan berarti ya tabungannya. Bisa jadi. Nah, kalau Nyonya snack sendiri itu biasanya apakah cuma dipasarin di online shop atau memang dikirim di toko-toko lain gitu atau bagaimana ya Bu? Kalau untuk saat ini sih masih rumah sih, maksudnya memang dari temen, terus
teman kerja, kuliah, tetangga kayak gitu. Online juga sekarang kan apa namanya, online ya, maksudnya banyak banget varian yang ada gitu ya. gitu. Oke, Jadi oke. kita buka online, pernah juga ada di Shopee juga sih. Itu udah mungkin seperti IG gitu ya, Ya, mungkin udah ada kita di situ kita udah punya Facebook gitu kita ya. udah punya Facebook sama IG tersendiri. Oke, oke, siap, siap. Nah, untuk apa namanya, kebutuhannya nih ketika membuat atau memproduksi itu bisa diperkirakan nggak untuk kebutuhannya, misal tabung gas atau misalkan dari bahan bakunya itu sendiri, apakah dibikin seminggu, beli untuk seminggu atau untuk sebulan atau gimana ya? Enggak sih, sebenarnya kalau perhitungan kayak gitu kita nggak begitu memperhitungkan ya. Maksudnya namanya kita juga untuk mengisi waktu luang, kegiatan kayak gitu. Kalau dikira-kira sih paling kalau untuk kayak tabung gas itu 3 kilo itu 3 bisa buat 2 mingguan. Waduh, berarti Kalau udah itu lama ya. itu tergantung pesanannya sih, maksudnya tergantung kita dapat pesanan banyak enggak kayak gitu. Nah, untuk ini Bu, apa namanya, sehari-harinya nih, apakah kebanyakan COD-an atau memang dikirim di, misalkan kayak di delivery order yang lainnya, atau Grab-Food atau yang lain, atau bagaimana ya Bu, untuk pengirimannya sendiri? Kalau untuk pengiriman biasanya banyak yang datang ke rumah langsung, COD juga, tapi kalau COD kita juga butuh waktu yang senggang ya, jadi mungkin pembelinya juga ngikutin waktunya kita gitu, kitanya mau jam berapa kayak gitu. Terus sama kirim paket kayak gitu aja kalau misalkan ada pesanan dari luar kota. Jadi kalau pengiriman luar kota, baik itu di luar Jawa pun masih bisa ya? Bisa. Itu untuk pengirimannya dikenakan free ongkir atau bagaimana nih Bu? Kalau free ongkir itu kalau untuk kirim paket enggak ya, tapi kadang kalau kita ada diskon kayak gitu, bisa dari diskon snacknya. Misalkan snack nih biasanya kita jual 10.000 per boxnya, kita bisa jual 15.000 untuk 2 box kayak gitu. Kalau enggak untuk biaya pengirimannya itu kita diskon 30% kayak gitu biasanya. Tapi itu enggak sering, maksudnya kalau kita pengen ngadain promo aja kayak hari-hari tertentu, kayak misalkan ada hari menjelang hari ulang tahun, terus ada hari spesial kayak gitu sih aja. Berarti kalau yang ulang tahun digratisin gitu atau bagaimana nih? Enggak begitu, maksudnya kalau kitanya sayanya sendiri lagi ulang tahun nih, saya lagi ulang tahun, hari ini saya ulang tahun nih, untuk merayakannya ya saya ngasih mereka diskon kayak gitu. Nah, untuk apa ya namanya, kiat-kiatnya nih untuk buat yang lain, apakah yang penting usaha berjalan dulu atau bagaimana gitu? Simpelnya aja itu bagaimana untuk buat yang lain mau motivasi kali ya. Motivasi seperti itu. Kalau untuk motivasi sih yang penting nggak malu. Maksudnya kita jualan apa aja yang penting kita halal gitu. Kalau saya pribadi sendiri tuh yang penting kita jualan kita tuh halal, bisa membantu yang misalkan kayak yang ada juga nih mereka tuh pesan di produk kami, terus mereka tuh dijual lagi gitu. Berarti seperti reseller, iya, seperti reseller itu. kayak gitu Berarti kan, bisa gitu ya. berarti kan kita membantu orang lain kan kayak gitu. Yang penting kalau ke diri saya sendiri nggak malu, maksudnya jangan malu lah kita usaha, walaupun dari kecil usaha apa gitu, yang penting jangan malu, terus jadi pribadi yang diri sendiri aja kayak gitu. Oke, para pemirsa atau guys-guys yang di sana udah dengar sendiri kan kiat-kiat sukses atau bisa memulai suatu usaha mikro yang dari bawah, baik itu yang simple maupun yang agak-agak rumit seperti itu udah dicontohin bersama Bu Fitri. Untuk kedepannya dari Anda sekalian bisa mencobanya dan bisa menjadi disiplin ketika memulai suatu usaha, jangan mudah menyerah. Itu mungkin itu aja dari kita, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.